じゃあ、皆さん、こんにちは。私は LPK でたもの学生です。今日は私の経験について話したいと思います。じゃあ、始めましょう。LPK でたまでの勉強や楽しい思い出、そして日本の仕事を得るまでの経験についてお知らせします。私が最初に特に入ったとき、日本語はまだあまり上手ではなりませんでした。ひらがなとカタカナは、少しわかりましたが、漢字や文法やとても難しかったです。でも、私は日本で働きたいという夢が、ありました。そのために毎日一生懸命勉強しました。じゃあ、LPK ハルタまで、LPK ハルタまでの生活はとても楽しかったです。毎日友達と一緒に勉強し、会話の練習をしました。とても楽しかったです。先生はとても親切で、わからないところはよく教えてくれました。私たちは日本語だけなく、私たちは日本語だけでなく、私たちは日本語だけでなく、日本の文化や仕事のマナーも学びました。挨拶の方法とか礼儀と、そして責任のある行動などもなりました。でも、勉強は簡単なではありませんでした。漢字を覚えることはとても大変でした。そして、時々疲れて夢たら思う時もありました。でも、先生と友達の上のおかげで頑張りました。じゃあ、みんなで続けたいながら、勉強しました。そして、今、私は日本で会社から内定をもらいました。でも、まだ日本には行っていませんが、この喧嘩にとても嬉しく思っています。今は日本へ向くためにもっと日本語を勉強しています。じゃあ、より良い仕事ができるように毎日準備をして、より良い仕事ができるように毎日準備をしています。もし皆さんが日本で働きたいと思っているなら、諦めないで、諦めないでくださいね。毎日少しずつ、もっともっと少しずつ勉強すれば、必ずできるようになります。自分を信じ夢に向かって頑張ってくださいね。皆さんに少しメッセージがあります。もしあなたも日本で働きたいと思っているなら、絶対に諦めないでください。はじめは日本語が難しく感じるかもしれません。でも、毎日少しずつ勉強すれば、必ず上手になります。はい、必ず上手になります。そして大切なことは、強い気持ちと努力です。時々大変なこともありますが、夢を忘れないでください。そして、先生の教えてよく聞いて、友達と使いながら勉強してください。そして自分を信じ続けてください。私もまだ日本に終わっていませんが、夢に向かって準備をしています。皆さんもきっとできると思います。一緒に頑張りましょう。
Minasan isho ni Nihon e ikimashou. Arigatou gozaimasu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuri. Saya seorang siswa di LPK Haditama. Dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar di LPK Haditama. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Pertama kali saya masuk LPK Haditama pada bulan Juni 2026. Dan terhitung sekarang saya sudah 8 bulan belajar di LPK Haditama. Memang saat pertama kali masuk LPK Haditama, kemampuan bahasa Jepang saya itu masih sangat terbatas. Saya hanya mengetahui sedikit hiragana dan katakana. Sedangkan kanji dan tata bahasa Jepang itu tuh sulit banget menurut saya. Namun, saya memiliki mimpi untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi saya ingin mendapatkan pengalaman baru, belajar budaya yang berbeda, dan juga ingin membantu keluarga. Selama belajar di LPK Haditama, saya mendapatkan banyak pengalaman menyenangkan. Saya bisa belajar bersama teman, berlatih percakapan dalam bahasa Jepang setiap hari, dan juga berlatih wawancara. Di sini saya mendapatkan banyak teman yang dari berbagai daerah. Dari Medan, contohnya dari Medan, dari Jawa, dan dari Lampung. Di sini ada berbagai daerah. Saya berasal dari Medan. Para sensei di Haditama juga sangat sabar dalam mengajar. Mereka tidak hanya mengajar kita bahasa Jepang, tetapi juga mengajarkan budaya Jepang, sikap disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab kita ketika bekerja. Walaupun begitu, perjalanan belajar ini tidak selalu mudah. Salah satunya tantangan terbesar bagi saya adalah menghafal kanji dan memahami tata bahasa Jepang. Karena kanji di bahasa Jepang itu sangat banyak, dan tata bahasa Jepang itu menurut saya sedikit sulit ketika sebelum saya mempelajarinya dengan baik. Terkadang saya merasa lelah dan hampir menyerah. Namun berkat dukungan para sensei dan teman-teman saya yang berada di LPK ini, saya menjadi semangat kembali dan terus berusaha dan terus belajar setiap harinya. Akhirnya setelah melalui proses yang lumayan panjang, proses belajar dan seleksi, saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan pekerjaan. Walaupun saat ini saya belum berangkat ke Jepang, saya sangat senang dan bangga karena langkah pertama saya menuju mimpi saya sudah tercapai. Sekarang saya masih terus belajar bahasa Jepang dan mempersiapkan diri agar nanti ketika berangkat ke Jepang, saya bisa bekerja dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua, kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak kami. Jika kalian memiliki mimpi untuk bekerja di Jepang, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan mudah menyerah. Ketika apapun yang kalian hadapi ketika belajar bahasa Jepang, kalian harus tetap semangat ya. Pada awalnya belajar bahasa Jepang memang terasa sulit, terutama ketika harus menghafal kanji, memahami tata bahasa, dan melakukan shiken setiap hari. Namun, jika kalian belajar sedikit demi sedikit setiap hari dan tetap konsisten, kemampuan kalian pasti akan berkembang. Hal yang paling penting adalah memiliki semangat, disiplin, dan tekad yang kuat. Dengarkan arahan dari para sensei, manfaatkan waktu belajar dengan baik, dan saling mendukung satu sama lain. Karena dukungan kalian bisa jadi sangat berarti buat teman kalian yang ingin menyerah. Walaupun perjalanan ini tidak selalu mudah, setiap usaha yang kalian lakukan pasti akan membawa kalian lebih dekat kepada mimpi kalian. Saya sendiri masih dalam proses dan masih mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Jepang. Tetapi saya percaya bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, mimpi tersebut bisa tercapai.
Semoga kalian semua juga bisa sukses dan meraih mimpi kalian. Terima kasih banyak sudah menonton cerita saya tentang perjalanan saya belajar di LPKHD Tama. Semoga pengalaman saya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang juga memiliki mimpi untuk bekerja di Jepang. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan mudah menyerah dalam proses belajar. Karena dengan usaha dan usaha karena dengan usaha, disiplin, dan kerja keras, mimpi kita bisa tercapai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Jamata.